Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Najwa Agustin dengan NIM 66612300065. Di sini saya akan mempresentasikan governance matrix dari website Sepada Untirta. Jadi Sepada Untirta sendiri itu merupakan singkatan dari Sistem Pembelajaran Daring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sepada Untirta merupakan platform pembelajaran online yang dikembangkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah matriks dari Sepada Untirta. Yang pertama itu ada dari IT Principal atau input. Siapa yang menginput itu ada rektorat, LPPMP, dan fakultas, yang mana hal ini masuk ke dalam federal. Lalu untuk decision maker-nya ada rektorat dan wakil rektor bidang akademik, yang mana ini masuk ke bagian duopoli. Kemudian IT arsitektur itu diinput oleh UPT TIK, kemudian ada decision maker-nya juga dari Upatik. Kemudian IT infrastruktur strategisnya diinput oleh rektorat Upatik yang masuk ke dalam duopoli, sedangkan decision maker-nya ada rektorat dan juga Upatik juga yang masuk ke dalam duopoli. Lalu business application needs itu diinput oleh LPPMP, Upatik, fakultas, dosen, dan mahasiswa. Ini masuk ke dalam bagian federal. Lalu decision maker-nya ada LPPMP dan Upatik, itu masuk ke dalam bagian duopoli. Kemudian IT investment inputnya oleh rektorat dan juga Upatik. Kemudian untuk decision-nya rektorat dan Upatik, yang mana ini masuk ke dalam bagian duopoli. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis, Sepada Untirta ini menerapkan tata kelola TI yang bersifat campuran dengan dominasi pada archetype federal dan duopoli dalam pengambilan keputusan strategisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak manajerial dan juga unit teknis cukup kuat dalam mengarahkan arah pengembangan sistem. Pada aspek teknis seperti arsitektur sistem, Upatik memegang kendali utama atas keputusan teknis dan pengelolaan infrastruktur. Keterlibatan unit seperti fakultas dan LPPMP mencerminkan adanya unsur federal, terutama dalam penyusunan kebutuhan aplikasi pembelajaran yang lebih kontekstual dan juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, tidak ditemukan unsur anarki yang menandakan bahwa tata kelola Sepada Untirta sudah cukup terkendali, terstruktur, dan tidak bersifat bebas tanpa arah yang jelas. Kemudian, sarannya untuk memperkuat tata kelola Sepada Untirta disarankan agar peran pengguna seperti dosen dan juga mahasiswa itu turut dilibatkan dalam penetapan prinsip-prinsip teknologi informasi melalui forum ataupun survei berkala, guna meningkatkan legitimasi kebijakan. Mekanisme prioritas pengembangan fitur ini juga perlu diformalkan melalui penyusunan roadmap tahunan oleh tim lintas unit, sehingga pengembangannya lebih terarah dan juga transparan. Dalam hal investasi, penting untuk meningkatkan akuntabilitas melalui publikasi ringkasan anggaran internal dan juga evaluasi kinerja sistem. Terakhir, perlu dibangunnya sistem umpan balik berkelanjutan dalam platform Sepada seperti fitur komentar ataupun pelaporan bug, agar pengelolaan sistem dapat terus diperbaiki secara responsif dan juga partisipasif. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi 5W1H dari artikel The Effect of Effectiveness, the Implementation of Smart Phase Civil Apparatus ASN on Bureaucratical Reform in the Era of Disruption 4.0 in the Regional Civil Service Agency of Banten Provinsi oleh Bu Ayuning Budiati. Apa yang diteliti di sini? Yang diteliti adalah pengaruh efektivitas penerapan Smart State Civil Apparatus terhadap reformasi birokrasi di era Disruption 4.0 pada Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten. Kemudian siapa yang diteliti itu ada dari aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Kemudian penelitinya ada Indah Pusparani, Ayuning Budiati, dan Rina Yulianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di mana penelitian ini dilaksanakan? Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang berlokasi di KP3D Serang. Kapan penelitian ini dipublikasikan? Dipublikasikan pada Juni tahun 2024 dengan data dan kebijakan yang mengacu pada periode reformasi birokrasi Banten 2018 hingga 2022 dengan roadmap reformasi birokrasi Banten 2023 hingga 2026.
Mengapa penelitian ini dilaksanakan? Yaitu karena adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas ASN agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, sekaligus untuk mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan juga profesional sesuai dengan target Smart ASN 2024. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dan gap dalam penerapan Smart ASN yang perlu dievaluasi. Bagaimana? Yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan juga dokumentasi. Data ini diolah menggunakan analisis statistik SPSS versi 25, dengan hasil menunjukkan bahwa efektivitas Smart ASN ini berpengaruh sebesar 64,7% terhadap reformasi birokrasi, kemudian sisanya 35,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.